Halo teman-teman, selamat datang di channel Resa Family. Pada video kali ini kami sekeluarga akan melakukan perjalanan dari Makassar menuju salah satu destinasi wisata sejarah paling menarik di Kabupaten Maros, yaitu Taman Arkeologi Leang-Leang. Perjalanan kali ini kami lakukan menggunakan mobil pribadi bersama keluarga. Kondisi cuaca terlihat cerah sehingga perjalanan terasa cukup nyaman. Sepanjang perjalanan, pemandangan kawasan perkotaan mulai kelihatan berganti dengan pemukiman, persawahan, pepohonan, dan pegunungan kapur yang menjadi ciri khas wilayah Maros. Semakin mendekati Leang-Leang, bentuk pegunungan Kars mulai terlihat semakin jelas. Tebing-tebing batu kapur berdiri dengan bentuk yang unik, seolah menjadi dinding alami yang mengelilingi kawasan tersebut. Taman Arkeologi Leang-Leang berada di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Mantimurung, atau wilayah administratif Simbang menurut sejarah rujukan lokal, Kabupaten Maros. Kawasan ini merupakan bagian dari bentang Kars Maros Pangkep yang memiliki ratusan gua, sistem sungai bawah tanah, artefak prasejarah, dan lukisan cadas. Kawasan Maros Pangkep resmi diakui sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2023. Kata leang dalam bahasa masyarakat setempat berarti gua atau lumbang. Karena di wilayah ini terdapat banyak gua, kawasan tersebut kemudian dikenal dengan nama Leang-Leang. Tempat ini bukan hanya menawarkan pemandangan alam, di balik tebing dan gua-gua batu kapurnya tersimpan jejak kehidupan manusia dari masa yang sangat jauh sebelum adanya kota, kendaraan, tulisan, dan teknologi modern. Itulah yang membuat perjalanan menuju Leang-Leang terasa berbeda. Kita tidak hanya datang untuk melihat pemandangan, tetapi juga untuk mengenal bagaimana manusia pada masa lalu pernah hidup, mencari makanan, membuat peralatan, dan meninggalkan gambar pada dinding gua. Kawasan Kars Maros Pangkep bahkan dikenal secara internasional karena menyimpan sebagian seni cadas tertua yang pernah ditemukan. Penelitian di kawasan yang lebih luas menemukan lukisan babi purba berusia sekitar 45.500 tahun di Leang Tendongai. Teman-teman lain di gua berbeda juga menunjukkan bahwa tradisi menggambar di Sulawesi telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Perlu dibedakan bahwa angka tersebut berasal dari beberapa gua di kawasan Kars Maros Pangkep. Bukan berarti seluruh gambar di setiap gua memiliki usia yang sama. Penanggalan setiap gambar membutuhkan penelitian ilmiah tersendiri. Selain lukisan, para arkeolog juga menemukan berbagai jenis peninggalan seperti alat batu, sisa kerang, tulang, dan benda lain yang membantu menjelaskan kehidupan manusia prasejarah. Sepanjang perjalanan kami terus menikmati pemandangan perbukitan Kars yang semakin dekat. Jalan menuju lokasi cukup menarik karena pada beberapa bagian kita bisa melihat sawah, pemukiman masyarakat, dan bukit-bukit batu yang menjulang. Bagi teman-teman yang membawa anak-anak, kunjungan seperti ini bisa menjadi wisata keluarga sekaligus pembelajaran sejarah. Anak-anak tidak hanya membaca cerita manusia prasejarah melalui buku, tetapi dapat melihat langsung gua, artefak, dan lingkungan setempat tempat peninggalan tersebut ditemukan.
Setelah tiba, kami masuk ke area taman dan berhenti sebentar untuk berfoto di depan prasasti peresmian. Dari sini perjalanan dilanjutkan menuju museum yang berada di dalam kawasan. Museum tersebut menyimpan berbagai artefak batu serta foto-foto dokumentasi penelitian arkeologi. Melalui koleksi ini, pengunjung bisa memperoleh gambaran awal mengenai kehidupan manusia prasejarah sebelum melihat langsung guanya. Setelah melihat museum, kami mendengarkan penjelasan dari guide mengenai sejarah Taman Arkeologi Liang-Liang. Guide menjelaskan bahwa kawasan ini memiliki banyak gua prasejarah yang menyimpan jejak kehidupan manusia masa lalu. Beberapa gua diperkirakan pernah digunakan sebagai tempat tinggal atau lokasi beraktivitas ribuan tahun sebelum Masehi. Salah satu bukti pentingnya adalah gambar cadas berupa cap telapak tangan dan figur hewan pada dinding gua. Di Liang Petae terdapat motif telapak tangan dan gambar hewan yang sering dikenali sebagai babi rusa. Gambar cadas di gua ini pertama kali dicatat oleh arkeolog pada tahun 1950 dan menjadi salah satu temuan penting dalam sejarah penelitian prasejarah Sulawesi Selatan. Cap tangan dibuat dengan menempelkan tangan pada permukaan batu, kemudian menyemprotkan bahan pewarna di sekelilingnya. Setelah tangan diangkat, terbentuklah ruang kosong menyerupai bayangan telapak tangan. Setelah mendengarkan penjelasan, kami mulai menaiki tangga besi menuju Gua Liang Petae. Posisinya cukup tinggi, tetapi tangganya relatif mudah dilewati. Meski begitu, kami tetap berjalan perlahan, berpegangan dengan baik dan mengawasi anak-anak selama menaiki tangga. Begitu tiba di bagian gua, suasananya terasa lebih lembab dan teduh dibanding area taman. Guide kembali menunjukkan posisi cap-cap telapak tangan dan gambar hewan yang masih dapat diamati pada dinding batu. Gambar tersebut sudah bertahan melewati perubahan cuaca dan lingkungan dalam waktu yang sangat panjang. Namun kondisinya juga rentan terhadap kelembapan, jamur, sentuhan manusia, debu, dan perubahan suhu. Penelitian BRIN di Liang Petae menemukan pertumbuhan mikroorganisme di sekitar cap tangan dan gambar hewan, sehingga pelestariannya membutuhkan perhatian khusus. Setelah turun dari gua, kami melanjutkan perjalanan dengan berkeliling di kawasan taman. Pemandangan di tempat ini sangat menarik. Batu-batu kars berukuran besar berdiri di berbagai bagian taman, dikelilingi rumput, pepohonan, dan aliran sungai. Bentuk bebatuannya terlihat unik karena telah mengalami proses alam selama waktu yang sangat panjang. Air yang terus mengalir perlahan melarutkan batu kapur, kemudian membentuk bukit, celah, tebing, dan gua. Kombinasi antara taman hijau, sungai, dan batu kars membuat Liang-Liang menarik bukan hanya dari sisi sejarah, tetapi juga dari sisi pemandangan alam. Kawasan ini menunjukkan hubungan erat antara manusia dan lingkungannya. Gua memberikan tempat berlindung, sungai menyediakan air, sedangkan wilayah di sekitarnya menyediakan berbagai sumber makanan. Kini peninggalan tersebut menjadi sumber pengetahuan penting untuk memahami perjalanan manusia dan perkembangan kebudayaan di Sulawesi. Setelah selesai berkeliling, kami kembali ke kendaraan dan mulai perjalanan pulang menuju Makassar. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami. Mari kunjungi dan bersama-sama menjaga warisan prasejarah Liang-Liang.